Terlihat gas air mata juga masih dilontarkan untuk membubarkan para pengunjuk rasa dan hingga sore ini kericuhan masih terjadi di sekitar kawasan DPR MPR. Masih ingat gelombang demonstrasi pada Agustus 2025 lalu? Gelombang yang berujung pada rekor penangkapan terbesar pasca reformasi. Tercatat setidaknya 3.337 orang ditangkap. Angka yang menimbulkan pertanyaan besar. Padahal, dalam demokrasi, kritik seharusnya jadi bagian dari suara publik. Lalu, sampai di mana ya batas kewenangan negara dalam merespons kritik warganya? Demonstrasi yang mewarnai Agustus 2025 sebenarnya nggak muncul dari satu isu semata. Mulai dari tekanan ekonomi, turunnya kepercayaan terhadap institusi negara, sampai anggapan bahwa elit politik makin jauh dari realitas masyarakat. Gelombang pertama, demonstrasi berlangsung relatif damai pada 25 hingga 27 Agustus. Disusul gelombang kedua pada 28 Agustus 2025, namun memasuki gelombang ketiga pada 29 hingga 31 Agustus, situasi berubah drastis setelah tewasnya Afan Kurniawan dalam insiden yang melibatkan aparat kepolisian. Berdasarkan data Komisi Pencari Fakta atau KPF yang dibentuk oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta mencatat per Januari 2026 sebanyak 6.719 orang ditangkap, 13 warga sipil meninggal dunia, dan 703 orang menghadapi proses kriminalisasi sebagai tahanan politik pasca demonstrasi. Dalam ilmu politik, praktik ini disebut autocratic legalism, ketika instrumen hukum digunakan untuk melegitimasi tindakan yang sebenarnya tidak demokratis. Lewat penjeratan pasal, tindakan negara tampak sah secara hukum. Padahal, di saat yang sama, ruang sipil perlahan tergerus. Pola ini sering terlihat dari penggunaan KUHP dan Undang-Undang ITE, seperti pasal penghasutan, penyebaran berita bohong, serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Salah satu kasus yang menjadi sorotan menimpa Direktur Eksekutif Locator Foundation, Del Pedro Marhain. Ia dijerat dengan pasal 246 KUHP tentang penghasutan, serta pasal 262 dan 264 Undang-Undang ITE terkait penyebaran berita bohong. Lantas, sejauh mana dasar penjeratannya benar-benar terbukti? Dan bagaimana Del Pedro Marhain melihat proses hukum yang menjeratnya? Ya, pertama kami cukup menganggapnya tidak masuk akal karena tidak mencerminkan fakta persidangan, dan kemudian pihak pelapor pun tidak bisa memberikan data pembanding terkait data kami. Jadi sebenarnya dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut mencerminkan bahwa tuntutan 2 tahun begitu tidak relevan dan terlalu tinggi. Jadi tentu ini menjadi gejala yang buruk bagi kebebasan sipil yang kemudian menutup ruang-ruang seseorang untuk berani menyampaikan pendapat di ruang umum. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan masyarakat sipil juga menyoroti kecenderungan serupa yang dinilai berpotensi mempersempit ruang bagi warga untuk bersuara. Lalu, seperti apa ya potret ruang sipil di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Nah, tentu ini mengalami penurunan ya, seperti yang kemudian saya sampaikan tadi bahwa keberadaan kriminalisasi itu menjadi indikator soal demokrasi gitu. Bacaan dan situasi civic space, ruang sipil itu menjadi indikator apakah negara itu demokratis atau tidak. Banyaknya orang yang ditangkap, banyaknya orang dikriminalkan itu berjalan lurus dengan buruknya iklim demokrasi kita.
semakin banyak orang yang ditangkap, semakin orang yang banyak ditahan, semakin banyak orang yang dapat intimidasi atas kritik, dan semakin banyak pembunuhan, ya, maka itu juga mengisyaratkan, ya, bahwa demokrasi kita sedang berjalan dalam kegelapan gitu. Di tengah kekhawatiran tentang penyempitan ruang sipil, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, sejauh mana ya implementasi undang-undang tersebut mampu menjamin perlindungan bagi warga negara yang menyampaikan kritik? Sejauh ini kita memang belum punya satu instrumen hukum spesifik yang mengatur tentang perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, human rights defenders. Memang negara sudah menjamin kebebasan ruang sipil itu. Nah, jadi coba cek aja tuh misalnya di YouTube, orang bebas untuk menyampaikan sesuatu melalui podcast, ya. Nah, jadi itu kondisi yang kasat mata sekali menunjukkan bahwa ruang sipil di Indonesia ini dalam kondisi ya bebas, ya, nggak ada batasan. Nah, maka sekali lagi penegakan hukumnya, sekali lagi harus saya ulangi, ya harus prudent, harus bijaksana, ya, untuk tidak gegabah menerapkan pasal-pasal penegakan hukum yang nanti justru kontraproduktif dengan tadi jaminan normatif dalam konstitusi, undang-undang, instrumen internasional tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu. Meski kebebasan berpendapat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, data YLBHI justru menunjukkan rekor kelam. Sebanyak 3.337 penangkapan terjadi dalam rangkaian aksi demonstrasi Agustus. Lalu, perubahan apa yang perlu dilakukan agar perlindungan HAM tidak hanya berhenti pada tataran regulasi? Ya, pertama pemahaman dari aparat penegak hukum secara kultural soal pemahaman mereka terkait demokrasi dan hak asasi manusia. Bagaimana ada batasan-batasan, ada mekanisme korektif di antara jenjang aparat penegak hukum. Juga untuk kedepannya harus dimuat suatu kebijakan, terutama kebijakan yang melindungi pembela HAM atau aktivis HAM dan juga kritik publik dari ancaman-ancaman pidana. Tentu ini yang harus diperbaiki dalam sistem hukum kita. Bagaimana kejaksaan mampu memberikan sifat korektif dan menjadi penyaring dalam setiap berkas perkara, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah denyut nadi demokrasi. Namun, ketika suara kritis terancam keamanannya, ruang sipil pun perlahan menyempit. Sistem hukum harus lebih dari sekedar menegakkan aturan. Ia harus menjadi pelindung bagi mereka yang bersuara, memastikan kritik bisa terus dikumandangkan dan juga didengar oleh pemangku kebijakan. Lalu, menurut DMK People, apakah demokrasi masih cukup hidup untuk menahan arus kekuasaan dan melindungi mereka yang berani menentangnya?